Baik, selamat datang di course Human Factors Engineering. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mekanisme control and display. Di dalam mekanisme control and display, ini ada beberapa capaian pembelajaran, yaitu Anda mampu mendemonstrasikan sistem manusia-mesin, atau yang kita sebut sebagai closed loop human-machine system, terkait dengan interaksi display dan control. Anda mampu mengenal stereotip display dan control yang dikenal masyarakat umum, dan juga Anda mampu mengevaluasi closed loop human-machine system, kondisi existing dengan kondisi yang nanti akan dievaluasi berorientasi pada kaidah ENASE atau efisien, nyaman, aman, sehat, dan efektif. Nah, sistem manusia-mesin itu sendiri adalah interaksi antara manusia dan operator dan mesin dengan jumlah yang bervariasi, dengan satu operator yang dikaitkan dengan satu mesin, atau satu operator dengan beberapa mesin, beberapa operator dengan satu mesin, atau bahkan beberapa mesin dengan beberapa operator. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan luaran atau output atau outcome berdasarkan masukan atau input yang diberikan. Nah, di dalam sistem interaksi manusia dan mesin ini, kita lihat ada dua lingkaran besar di sini, yaitu sistem manusia itu sendiri dengan sistem mesin. Nah, di antaranya ini ada keterkaitan atau intersections yang kita sebut sebagai interaksi manusia dan mesin, di mana menitik beratkan pada mutual benefit atau keuntungan yang bisa diambil bersama antara manusia dan mesin itu. Kalau kita lihat secara lebih mendalam dari Capanis, seorang pakar ergonomi pada tahun 1976, beliau memberikan semacam model, ya, dia sebut sebagai human-machine interaction loop. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua bagian besar, ya. Separuh atas ini kita sebut sebagai work environment, atau lebih melihatnya kepada sistem proses yang ada di manusia itu sendiri. Sedangkan separuh bawahnya ini lebih melihatnya kepada machines operations, atau apa yang terjadi di dalam mesin. Jadi boleh dibilang ada dua aktivitas utama, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau operator, dan aktivitas yang dilakukan oleh mesin. Sebenarnya dua aktivitas ini hampir sama. Kalau kita perhatikan di situ, misalkan kita lihat di aktivitas di manusia itu sendiri, pertama kali informasi itu akan ditangkap oleh sensor atau panca indera, ya, terutama oleh mata dan oleh telinga. Kemudian ada sistem pemrosesan yang kita sebut adalah information processing yang dilakukan di otak, dan kemudian dari situ akan memberikan masukan kepada motorik manusia, yaitu melakukan controlling atau melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan ini masuk ke dalam kontrol yang ada, sistem kontrol yang ada di dalam mesin. Kemudian sistem kontrol yang ada di dalam mesin itu masuk ke dalam operations di dalam mesin itu sendiri. Jadi mesin ini mendapatkan input dari operator atau manusia, kemudian dilakukanlah pemrosesan, dan kemudian hasilnya akan ditampilkan ke dalam suatu mekanisme yang disebut sebagai display mechanism. Nah, terkait dengan display itu ada beberapa macam, tapi sebelum kita masuk ke dalam macam atau tipe dari display, kita lihat dulu apa sih sebenarnya definisi sederhana dari display itu. Jadi display adalah tampilan yang berguna untuk memberikan informasi kepada indera manusia atau human senses, dan sebuah visual presentations, karena display berarti terkait dengan mata, berarti visualisasi, jadi presentasi visualisasi dari sebuah proses yang dinamis. Nah, di sini ada dua macam tipe display. Kalau berdasarkan lingkungannya ada yang disebut sebagai display statis dan dinamis. Kalau berdasarkan informasinya ada display kualitatif, kuantitatif, dan juga representatif. Nah, apa sebenarnya yang menarik dari masing-masing tipe dari display ini? Kalau display statis dan display dinamis itu perbedaannya adalah display statis adalah display yang memberikan informasi yang tidak tergantung dari waktu.
dan sifatnya adalah konstan. Contohnya adalah peta dari suatu kota atau negara. Nah, kemudian display dinamis adalah display menunjukkan perubahan. Karena dari kata dinamis itu adalah perubahan informasi yang biasanya diberikan sebagai fungsi dari waktu. Jadi contohnya adalah jarum speedometer, kalau misalkan analog, kalau digital berarti perubahan angka di dalam speedometer itu sendiri. Nah, sedangkan display kualitatif, kuantitatif, dan juga display representatif itu perbedaannya apa gitu ya. Nah, kita lihat display kualitatif adalah display yang menunjukkan penyederhanaan dari informasi numerik dan akan memberikan informasi yang cukup membedakan antar kondisi. Jadi ini merupakan penyederhanaan. Jadi sifatnya itu penyederhanaan yang mudah ditangkap oleh operator dan tidak sensitivitas terhadap numeriknya itu tidak begitu diperlukan. Contohnya di sini adalah tanda on dan off pada tombol power biasanya juga diberikan informasi selain tulisan juga warna. Kalau on itu berarti hijau, kalau off itu merah, misalkan seperti itu. Dan tulisan dingin, normal, dan panas pada mesin, ya mesin tertentu gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah display kuantitatif. Nah, di sini kebalikannya dari kualitatif. Jadi ini display dalam bentuk numerik atau angka dalam format analog maupun digital. Contohnya adalah angka yang tertera pada jam digital ataupun jam analog. Kemudian berikutnya adalah display representatif. Nah, ini adalah display berupa diagram atau model dari sebuah mesin. Misalkan model cara kerja mesin fotokopi, misalkan mesin pembuat kopi, atau mesin misalkan pembuat roti, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan display, ini ada juga misalkan terkait dengan numerik gitu ya, display yang diberikan dalam bentuk angka. Nah, itu ada prinsip rancangan skill graduation. Nah, skill graduation-nya ini adalah informasi yang ditampilkan seharusnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena ini kita terkait dengan informasi yang sifatnya cepat dan juga tidak menimbulkan mispersepsi, misinterpretasi antar operator. Nah, maka perlu diperhatikan juga bahwa otak akan menangkap informasi itu dengan cara yang cepat dan tidak salah. Nah, di sini besaran ukuran bisa disederhanakan seperti misalkan kali 100, kali 10, kali 1000. Maka itu akan mudah sekali membedakannya. Atau misalkan dalam skala yang lebih kecil, misalkan subdivisions. Di sini misalkan kita menggunakan bentuk setengah atau seperlima. Akan lebih mudah jika dibandingkan dengan sepertiga dan sepertujuh. Akan sulit karena prosesnya akan lebih lama. Nah, demikian juga ujung jarum skala tidak menghalangi angka atau skala penunjuk. Karena ini juga bisa mengakibatkan misperceptions. Dan ini contohnya, contoh skill graduation-nya. Jadi yang sebelah kiri itu disilang itu tidak direkomendasikan, ya, tidak direkomendasikan. Ini biasanya Anda bisa, kita semua bisa melihat pada angka-angka yang tertera pada jam, kemudian pada termometer atau skala graduation yang lainnya. Nah, kalau yang kanan kita bisa melihat itu antara 0, terus kemudian angkanya 0, 5, 10, 15, 20. Itu akan mudah karena di antara 0 dan 5 itu ada subdivision dibagi menjadi 5 dengan bagian yang sama, dengan porsi yang sama. Akan mudah ditangkap. Nah, kemudian juga yang bawahnya 0, 30, 60, dan seterusnya antara 0 dan 30 dibagi menjadi 3. Sehingga otak akan menangkap, oh ya, setiap bagian itu adalah 10 porsinya. Kemudian berikutnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mudah sekali antara 0 dan 1 dibagi menjadi 2 bagian. Sehingga otak kita akan menangkap, oh ya, itu setiap bagiannya adalah separuh atau setengah. Demikian juga yang bawahnya 0, 10, 20, dan 0, 5, 10, 15, 20. Jadi sangat mudah dibandingkan dengan yang sebelah kiri, misalkan 0, 4, 8, 12, 16. Akan sulit. Demikian juga 0, 2,5, 5, dan seterusnya akan sulit juga. Ya, jadi kita poinnya di sini adalah memberikan informasi display yang mudah ditangkap, mudah diinterpretasikan, dan tidak menimbulkan kesalahan.
Bagian penting yang kedua adalah setelah kita mengenal display, kita mengenal yang namanya control atau pengendali. Nah, control ini atau pengendali adalah desain control atau pengendali harus memperhitungkan anatomi dan fungsi anggota tubuh yang akan mengoperasikannya. Nah, gerakan yang cepat itu biasanya diperlukan jari-jari dan telapak tangan, ya. Gerakan yang agak lambat dan kuat diperlukan lengan atau kaki. Nah, kontrol yang dioperasikan penuh oleh tangan harus dipisahkan misalkan dengan jarak sekitar 50 mm atau setengah sentimeter. Nah, ini beberapa contoh ya pengendali yang seringkali kita temui ya. Mungkin kita sangat familiar dengan yang namanya mouse, kemudian ada keyboard, ada pedal gas, kemudian ada dial pada telepon gitu ya. Ada satu prinsip yang paling sering kita temui, dan ini prinsip ini sebenarnya sangat related dengan ergonomics atau human factors engineering, yaitu stereotype atau biasanya kita sebutnya adalah stereotip. Nah, ini adalah keyakinan yang dipegang kebenarannya karena adanya kebiasaan, persepsi yang dianggap benar, dan menimbulkan generalisasi. Jadi, apa hubungannya dengan ergonomi, khususnya untuk mekanisme kontrol ini? Jadi, kita semua harus aware, harus paham betul, harus sadar betul bahwa masyarakat di sekitar kita itu punya stereotip. Misalkan, untuk memperbesar volume, misalkan kita punya stereo system gitu ya, untuk membesar volume biasanya tombol volume itu diputar searah jarum jam, bukan sebaliknya. Ya. Nah, seperti itu yang kita sebut sebagai stereotip. Ini ada contoh ya, misalkan jarum untuk menuju ke kanan, maka pengendaliannya harus diputar ke searah dengan arah jarum jam, gitu kan. Terus jarum ke arah atas, maka pengendalinya harus diarahkan ke atas juga, atau ke depan. Nah, kemudian ke kanan, searah jarum jam, dan seterusnya. Ya, demikian juga sebaliknya, kalau jarumnya mau ke bawah, berarti harus diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sebagai menjelang penutup untuk materi ini ada sebuah studi stereotip ya, sangat sederhana. Jadi ini adalah desain stove atau kompor gitu ya. Di situ ada 4 tungku, kemudian ada 4 pengendali. Jadi 4 tungku ini mirip dengan display, sedangkan 4 tombol untuk menyalakan tungku ini mirip dengan kontrolnya atau pengendalinya. Nah, ternyata di situ ada perbedaan ada 4 jenis desain, 4 desain yang berbeda. Kemudian dilakukan penelitian mana yang kiranya memberikan banyak kesalahan untuk menyalakan tungku tertentu gitu ya. Ternyata dari desain pertama, 2, 3, dan 4 yang paling banyak mengalami kesalahan adalah desain yang keempat. Sedangkan yang pertama, desain pertama itu no error atau tidak error sama sekali. Nah, ini jelas karena apa? Prinsipnya jelas, antara tungku dengan misalkan dengan label A itu akan dipersepsikan dekat dengan pengendali label A. Dan lokasinya itu dekat. Sehingga kalau dia diperintahkan, operator diperintahkan untuk menyalakan tungku A, maka dia akan mencari pengendali yang lokasinya dekat dengan tungku A. Entah itu satu garis atau letaknya yang berdekatan. Nah, ini terbukti. Nah, itu adalah stereotip bahwa kita akan mencari lokasi yang mudah, lokasi yang biasanya dipersepsikan sama, sehingga itu akan menimbulkan kesalahan yang minimal. Nah, ini perlu diperhatikan bagi desainer dan engineer di dalam mendesain sesuatu yang terkait dengan kontrol dan display. Ya, sebagai kesimpulan bahwa display dan kontrol adalah kita sebut sebagai unified human system interaction loop. Jadi, satu kesatuan antara manusia dan mesin, tidak bisa dipisahkan. Kemudian stereotype itu harus dipertimbangkan dalam desain produk yang ada, ya, desain produk maupun desain sistem yang ada. Karena stereotip ini membantu desainer, membantu engineer, dan juga membantu operator di dalam melakukan tugasnya. Dan kalau kita kembali lagi recall apa yang dimaksud dengan konsep ergonomics, di mana salah satu konsepnya adalah fit the task to the man. Jadi bagaimana kita melakukan
desain berdasarkan kepada keterbatasan dan kemampuan manusia. Demikian materi untuk control dan display. Terima kasih. Happy learning.